Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lady Channel. Hari ini kita kembali lagi membahas tentang hidroponik. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu hidroponik, tapi saya akan membahas sedikit lagi tentang hidroponik. Pemanfaatan lahan pekarangan dapat dilakukan dengan menggunakan sistem hidroponik. Hidroponik merupakan budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah, namun memanfaatkan air dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Penggunaan air pada hidroponik lebih efisien sehingga dapat diterapkan pada daerah dengan air yang terbatas dan pada lahan pekarangan yang sempit karena keterbatasan tanah. Nah, langkah awal untuk memulai budidaya hidroponik adalah melakukan penyemaian benih. Penyemaian merupakan proses menumbuhkan benih atau biji menjadi bibit yang akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pembesaran. Pertama-tama kita siapkan alat yang digunakan terlebih dahulu. Bahan yang kita siapkan pertama adalah media penyemaian. Kali ini kita akan memakai media yang gampang ditemukan seperti gabus bekas. Boleh juga memakai media lain seperti rock wool, arang sekam, sesuai tanaman yang ingin kita tanam. Tapi kali ini kita akan menyemai benih selada. Jadi media yang digunakan rock wool atau gabus juga bisa. Tapi kali ini kita menggunakan gabus karena mudah didapatkan dan lebih efisien dibandingkan rock wool. Nah, pertama-tama gabus ini kita lubangi bagian atasnya, cukup menggunakan jari. Lubang itu sebagai tempat benih agar tidak kemana-mana. Gak usah terlalu dalam, cukup cubit aja sedikit di bagian atas. Setelah itu kita beri air secukupnya di nampan, lalu kita peras atau tekan-tekan gabus tersebut hingga air meresap ke gabus. Ini bagian terpentingnya, karena gabus tidak dapat menyerap sempurna air tanpa kita peras terlebih dahulu, dan akhirnya berdampak pada tanaman yang ingin kita tanam. Setelah itu kita siapkan benih yang ingin kita semai. Kali ini kita akan menanam benih selada impor, yaitu Caipira berasal dari Indoseed. Benih ini terbilang cukup murah, tapi tidak lebih murah dari benih lokal. Tapi kalau masalah kualitas mah mantap. Kelebihan dari benih ini mempunyai daun yang lebat, cukup besar dan rasanya yang manis. Dan tetap bagus meskipun cuaca sering mendung atau hujan. Pokoknya recommended dah. Setelah itu kita keluarkan benih sesuai yang ingin kita tanam. Sisanya kita masukkan kembali agar tidak berlama-lama di luar, karena dapat merusak kualitas benih jika nantinya kita ingin menyemainya lagi. Oh iya, agar kualitas benih terjaga, simpan benih di toples atau tempat apa saja yang penting ada tutupnya. Lalu kita taruh di kulkas bagian bawah aja, gak usah di freezernya. Insya Allah benih akan terjamin kualitasnya meski kita menyimpannya dalam waktu yang lama. Untuk mempermudah kita menaruh benih di gabus, kita cukup menggunakan lidi atau tusuk sate yang kita basahi ujungnya, lalu kita ambil satu persatu benih ke gabus. Satu gabus cukup satu benih saja ya. Setelah itu kita tutup, lalu kita simpan di daerah atau di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Lalu kita diamkan sehari semalam. Setelah kita diamkan selama 24 jam, kita akan melihat benihnya yang sudah mulai spot, dan dia akan terlihat putih-putih, tapi daun belum tumbuh. Oleh sebab itu kita harus secepatnya memberikan sinar matahari. Jangan sampai telat untuk memberikan sinar matahari ya, karena dapat menjadikan tanaman ini menjadi kutilang. Setelah itu kita taruh di tempat persemaian yang sudah kita aliri dengan air dengan kepatekatan nutrisi sekitar 600-700 ppm, agar daun cepat tumbuh karena juga langsung terkena sinar paparan matahari. Setelah itu kita taruh di tempat persemaian yang udah kita aliri dengan nutrisi dengan kepekatan 600-700 ppm. Kita tinggal tunggu deh sampai 20 hari, lalu kita pindahkan ke tempat yang lebih besar atau di tempat pembesaran hingga panen. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.